wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat ketemu kembali. Mohon maaf ya, saya nggak nyiapin PowerPoint. Paling nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit sama sedikit gambaran aja ya mengenai layanan teknis. Sebetulnya perkenalkan dulu, saya Rizal Muhammad Syarifudin, pustakawan AKS pertama sebagai subkoordinator pengembangan proyeksi di layanan teknis. Sebelumnya mohon maaf, Bu Sofi selaku ketua tim layanan teknis tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit. Kalau untuk di layanan teknis sendiri, seperti yang tadi pagi saya sebutkan, itu terbagi dalam ketiga divisi ya. Jadi ada pengembangan koleksi, itu saya sendiri, kemudian ada pengolahan koleksi. Nah, pengolahan koleksi itu ada subkoordinatornya biaya tadi ya. Biaya itu untuk koleksi buku, kemudian ada Ibu Iis untuk pengolahan koleksi serial. Kalau koleksi serial teman-teman tahu nggak apa aja? Dan kamu koleksi serial itu yang termasuk ke dalam koleksi serial apa aja kira-kira? Koleksi serial itu adalah koleksi jurnal, terus majalah, buletin, nah itu kan maksudnya koleksi serial gitu. Nah ini untuk untuk nama-nama yang ada di layanan teknis. Kemudian untuk pemeliharaan koleksi itu ada Pak Juwahir, atau lebih kenal disapanya itu Pak Iing. Ini nanti ada di lantai 3. Nah, untuk bidang kerjanya sendiri untuk di pengembangan koleksi itu teman-teman ada yang pernah belajar pengembangan koleksi nggak? Atau analisis koleksi? Belum ya. Jadi kalau pengembangan koleksi itu tugasnya yaitu untuk melakukan analisis koleksi yang nantinya akan diadakan oleh perpustakaan, yang akan diberikan perpustakaan gitu. Nah, untuk pengembangan koleksi sendiri biasanya itu dimulai dengan kegiatan yaitu melakukan survei. Jadi survei kepada pustaka, bisa ke dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan, ataupun kita biasanya kalau memang selain dari survei ya, untuk pengembangan koleksi itu ada berbagai jenis alat koleksi lain gitu ya. Kan tadi yang pertama itu survei, kemudian ada FPS atau silabus. Teman-teman mungkin tahu ya, kalau FPS mungkin saat perkuliahan pertama itu suka dibagikan sama dosennya ya, FPS. Nah di situ kan suka ada rujukan atau buku-buku apa saja yang dijadikan sumber dalam proses pembelajaran. Nah itu dari situ kita analisis buku-bukunya. Kemudian selain dari itu juga ada dari katalog penerbit. Biasanya sih kita kerjasama sama penerbit, buku apa aja yang sekiranya kita butuhkan sesuai dengan program studi yang ada di UIN Bandung gitu ya. Nah itu untuk pengembangan koleksi. Setelah dari 3 alat koleksi itu biasanya kita lakukan analisis. Analisisnya itu dicari atau diklasifikasikan berdasarkan prioritas, tingkat prioritasnya. Misalkan ini teman-teman dari jurusan perpustakaan dan informasi Islam gitu ya. Ini kan jurusan baru ya, jadinya kemudian sumber koleksinya juga belum banyak gitu. Nah, kami sebetulnya mengedepankan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan perpustakaan. Cuman memang sampai saat ini koleksinya juga belum terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman juga kesulitan dalam menemukan sumber yang berkaitan dengan jurusan teman-teman gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau memberikan masukan gitu ya, atau saran terkait koleksi apa saja yang perlu diadakan di perpustakaan ini, boleh bisa mengisi survei yang ada di website perpustakaan, atau boleh langsung diajukan ke layanan teknis gitu ya. Kalau misalnya nanti ada buku yang kira-kira teman-teman sangat butuh dalam proses pembelajaran. Nah, terus kalau misalnya setelah dianalisis koleksinya berdasarkan prioritas, baru kita buatkan daftarnya, daftar pembelian. Biasanya kalau saya melakukan analisis, melakukan daftar pembeliannya, saya komunikasikan langsung dengan koordinator yaitu Bu Sofi. Setelah itu baru dilakukan persetujuan oleh Pak Kepala gitu, apakah sesuai dengan anggaran yang ada atau enggak gitu kan.
Nah kalau misalnya setelah bukunya bisa dibeli baru menghubungi vendor gitu ya, baik itu penerbit ataupun pihak ketiga. Setelah buku diadakan baru buku tersebut dikerjakan sama bidang pengolahan koleksi. Nah untuk pengolahan koleksi sendiri sebetulnya itu bareng-bareng, cuman di sini koordinatornya itu Bu Yaya Wardiana. Nah itu untuk pengolahan koleksi teman-teman mungkin udah pernah nyoba entry koleksi belum? Di aplikasi perpustakaan belum? Kalau bikin katalog udah pernah belum? Katalog pernah. Yang katalog tercetak ya? Iya. Nah jadi sebetulnya kalau di perpustakaan UI itu kita menggunakan aplikasi Open Biblio. Pernah dengar belum? Mungkin teman-teman lebih familiar sama Slimes atau yang slide ya? Iya. Nah, kalau ini Open Biblio, yang ini ya tampilannya. Nah, jadi ini kalau di Open Biblio sendiri ada menu seperti ini ya, ada tampilan home, sirkulasi, katalog, kemudian admin dan laporan. Kalau untuk pengolahan koleksi sendiri lebih banyak mengerjakan di bagian katalog. Jadi di sini kalau ini kan untuk kolom pencarian ya, dicari berdasarkan buku atau berdasarkan kata kunci, judul, penulis atau subjek. Nah untuk entry biasanya seperti ini ya, apa namanya tuh caranya gitu. Kalau misalkan buku setelah dilakukan pembelian, kemudian buku itu ada ke perpustakaan, baru dilakukan inventarisir terlebih dahulu ya, sebelum di-edit itu diinventarisir terlebih dahulu di buku induk. Jadi ada buku induk. Kalau dulu mungkin buku induk lebih banyak ke buku tebal gitu ya, buku tercetak, tapi sekarang udah di-edit Excel gitu. Nah kemudian kalau misalnya di ini sebelum di-edit itu kita biasanya melakukan inventarisir. Inventarisir itu memberikan stempel atau cap di perpustakaan di bukunya gitu ya. Jadi benar kayak buku ini misalnya ya, ini kan ada cap perpustakaan, kemudian kan ini buku BI Corner, ada cap BI Cornernya, di sininya dikasih cap juga, terus di sini juga ada cap inventarisir. Kalau di sini tuh biasanya isinya tuh sumbernya dari mana, tanggal berapa buku tersebut dari perpustakaan, sama nomor induk. Nah nomor induk ini yang nantinya akan dijadikan barcode sebagai apa namanya tuh penanda untuk melakukan peminjaman atau pengembalian koleksi. Jadi datanya itu dari nomor berinduk gitu. Nomor induk ini harus sesuai antara yang nanti di entry di katalog sama yang ada di buku induk. Kemudian kalau di dalamnya tuh sebetulnya ada beberapa cap sama cap perpustakaan yang seperti ini, yang bulat ini. Cuman kalau di dalam itu lebih random aja gitu. Disesuaikan dengan isi bukunya. Jadi yang di stempel itu biar enggak menutupi dari kontennya gitu, jadi dari tulisannya. Misal dicap aja di di halaman yang tidak ada kata-katanya kan kayak gini, terus seperti ini, jadi nggak menutup dari konten si bukunya gitu. Nah setelah dicap stempel, cap inventaris, baru dilakukan entry di buku induk gitu. Jadi catat apa namanya tuh daerah bibliografisnya. Teman-teman tahu nggak daerah bibliografis apa aja? Daerah bibliografis koleksi buku-buku ada 8 kalau menurut AACR. Ada daerah judul, kemudian ada daerah penanggung jawab ya, jadi yang kayak gitunya dicatat di buku induk. Nah kalau misalnya udah dicatat di buku induk, baru nanti dimasukkan ke ke aplikasi, ke sistem otomasi ya. Nah untuk sebelum nanti semuanya di entry, terlebih dahulu harus dilakukan pemberian nomor klasifikasi. Kalau teman-teman kan belajarnya di DC aja ya berarti ya, lebih fokus di DC. Sebetulnya selain edisi juga ada UDC gitu, cuman memang yang paling umum banyak digunakan di perpustakaan di Indonesia itu yaitu DDC, The Way Decimal Classification.
Tapi kalau dari kita sendiri itu lebih banyak daripada menggunakan buku, lebih banyak menggunakan e-edisi atau aplikasinya. Teman-teman udah tahu e-edisi belum? Ya. Oh, ini yang install di itu yang di kamar. Iya, ya. Tahu. Yang asal mereka gitu. Iya, tahu. Udah tahu ya? Jadi sebenarnya apa namanya tuh karena biar lebih efektif aja gitu ya, soalnya kalau misalnya menggunakan buku ya lumayan memakan waktu gitu. Jadi kalau kita seringnya menggunakan edisi, kemudian edisi kan untuk penentuan nomor klasifikasi ya. Kemudian untuk tajuk subjeknya kita menggunakan yang tajuk online Perpusnas. Kalau sistem pengkatalogan teman-teman udah belajar apa ya? Selain ACR udah belajar belum? Udah. Selain itu ada lagi nggak? Baru ACR aja. Iya. Bebas ya. Jadi sebetulnya kalau untuk sekarang itu selain ACR ada juga RDA, Research Description. Nah ini yang tajuk penentuan subjek, tajuk subjeknya itu pakai Perpusnas. Misalnya kalau ini kan buku ini tuh maksudnya novel ya. Kalau novel itu berarti fiksi atau kesusastraan Indonesia. Cari aja di sini misal kesusastraan. Ini kan banyak ya tajuk subjek mengenai kesusastraan gitu. Nah ini tuh kalau di bawahnya itu ada keterangan ya. Teman-teman udah belajar ini belum? Belum ya? Jadi ini tuh cara menentukan tajuk subjek yang ada di Perpusnas, tajuk online-nya gitu. Nah kalau yang berwarna hijau berarti itu nanti tajuk yang semestinya digunakan. Kalau yang merah itu digunakan untuk misalnya nanti di sini ada warna merah. Nah itu diklik aja, nanti itu gunakan untuk itu yang ada di dalam kata yang ininya gitu. Jadi untuk penentuan tajuknya sebaiknya digunakan yang warna hijau terlebih dahulu gitu. Nah kalau untuk yang beda itu ada istilah luas, sempit atau berkait. Nah yang kesusastraan kan sebenarnya kalau ini mah diikuti dengan tabel ya.
Kalau di DC kan ada wilayah geografis, kemudian ada tabel karya ilmiah, ada 5 tabel kalau nggak salah ya. Nah sambil menunggu yang ini, nah kan ini kalau misalnya tadi gunakan untuk sastra dan seni sastra. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti dalam pencarian ada kata yang berwarna merah atau gunakan untuk, misalnya kan sastra, seni sastra, teman-teman bisa mencari di tajuk online itu menulis sastra, gunakan untuk. Nah tajuk yang dituliskan nanti di ostomasi itu adalah kesusastraan. Jadi kesusastraan itu bisa digunakan untuk sastra, untuk seni sastra gitu ya. Nah ini untuk istilah luas, buku bacaan. Sebenarnya kalau buku dan bacaan kan lebih luas ya. Itu kan buku dan bacaan itu banyak jenisnya gitu. Ada sastra, kemudian ada biografi, ada autobiografi gitu kan. Yang terkait ini, nah kalau untuk istilah sempitnya kan, nah kalau ini kan buku kesusastraan. Kemudian kesusastraan itu banyak, ada puisi, ada novel, ada fiksi, ada humor, ada jurnalisme, gitu, ada komik ya. Nah, untuk buku ini itu cara menentukannya yaitu ambil tajuk kesusastraan, kemudian di sini istilah sempitnya itu kan fiksi gitu ya. Jadi nanti untuk penulisan di sininya adalah di subjeknya itu kesusastraan fiksi gitu. Kalau untuk penulisan di sistem otomasinya, nah ini kan saat kita melakukan entry itu kan kita udah sebelumnya melakukan nomor klasifikasi dulu ya. Nah untuk buku atau novel sendiri nomornya kan kesusastraan Indonesia itu ini. Kemudian ada yang tahu nggak AM sama H ini apa? Yang nama yang mana? AM itu nama apa? Nama depan, nama belakang? Belakang. Sebetulnya kalau untuk sekarang, kalau dari aturan penentuan titik akses ke pengarangan ya namanya itu tergantung dari nama penulisnya. Jadi enggak semua nama penulis otomatis diambil nama belakangnya gitu kan. Nah untuk nama Indonesia sendiri itu nama yang umum itu diambil dari nama depan. Kalau nama belakang itu kalau namanya ada marga, misal Nasution, si Hotan, si Hombing, berarti si gitu ya, si koma baru nama orangnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk nama-nama yang umum, nama-nama yang tidak memiliki marga, langsung aja nama depannya. Kemudian kalau misalnya untuk penulisnya orang asing atau orang luar itu dibalik, tetap nama belakang yang diambil. Kalau H dari apa ini? Kan kalau nomor klasifikasi diambil berdasarkan subjek. AM ini dari nama penulis. Kalau H dari apa? Judul. Ya betul, dari judul buku. Huruf awal dari judul buku. Kayak ini kan ini judulnya Home Sweet Loan, berarti ininya H. Nah itu nanti dijadikan buat nomor punggung ya di sini. Ini. Nah, setelah itu baru saya judul Home Sweet Loan. Nah untuk penulisan judul sendiri sebetulnya kalau kita mengikuti KBBI ya, jadi hanya huruf kapital saja hanya huruf awal aja yang dijadikan huruf kapital gitu. Sementara huruf lainnya itu huruf kecil, kecuali nama kota, nama orang, nama daerah, nama tempat gitu ya. Itu harus diawali dengan huruf kapital gitu. Ya anak judul nggak ada. Tempat tahun terbit, ada yang tahu nggak tempat tahun terbit cara penulisannya gimana?
apa? Penerbit dan tahun terbit. Ya, Iya, yang kayak gitu. Gimana? Apa dulu? Nama daerah dulu, nama penerbit apa tahun terbit dulu? Apa nih? penerbit. Penerbit. Berarti kalau ini kalau mau buku ini berarti Gramedia dulu gitu. Tempat dulu. Berarti tempat dulu ya. Jadi tempat dulu Jakarta. Tanda penulisannya apa? Koma, titik, titik dua atau apa? Teman-teman kan kalau katanya kayak tanda penghubungnya apa gitu untuk bisa menandakan ini kan daerah impresum ya, daerah penerbitan tuh. Ada yang masih ingat nggak? Jadi setelah nama daerah itu titik dua, terus penerbit apa tahun terbit? Selanjutnya penerbit Gramedia, koma, baru tahun. Nah kalau dalam misal buku kan biasanya kalau buku laku itu di daerah halaman kas itu kan banyak ya, ada cetakan berapa gitu, diambil dari cetakan yang terbaru. Sekarang Almira Dastari. Kalau subjek di sini itu subjek yang kita menentukan buku ini termasuk apa saja. Tapi kalau yang sesuai dengan tadi subjek itu ditulisnya di subjek di kolom yang ini ya. Sebetulnya masing-masing aplikasi biasanya kolomnya beda-beda ya. Cuman kalau yang untuk di Open Video seperti ini. Misal ini kita novel kesusastraan Indonesia atau fiksi Indonesia ya. Nah ini untuk edisi. Untuk edisi itu dilihat biasanya jumlah cetakannya ya, cetakan keberapa dari buku tersebut gitu. Nah ini ada biasanya di halaman awal buku ini kan ada. Tahu nggak teman-teman ini halaman ini tuh namanya apa? Ini tuh kalau tidak salah ya namanya tuh halaman verso. Pernah dengar nggak? Nah, kita lihat halaman verso gitu. Jadi untuk informasi dari buku yang lebih lengkap itu bisa ditemukan di halaman verso sebuah buku. Nah untuk penulisan aja sendiri itu penulisannya disingkat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk acara itu misal cetakan atau edisi cet.6 atau ed.6 gitu. Sementara kalau di RDA itu harus lengkap, cetakan 6, edisi 6 gitu ya, jangan ada yang disingkat. Ini ISBN gitu ya, bisa. Dan juga ini kita nah untuk entry tambahan orang atau entry tambahan badan korporasi ini biasanya kalau penulisnya lebih dari satu entry di sini ditambahkan gitu ya. Nah ini untuk warna biasanya dari warna bukunya warna apa, kemudian di grafisik itu dari ukuran dan halaman gitu ya. Nah ini untuk misalnya yang dimasukkan di otomasi kami gitu ya, yang di entry berdasarkan bukunya data bibliografis. Misalnya kita ini bersama 310 halaman
Nah ini untuk yang material penyerta itu biasanya kalau buku tersebut ada tambahan CD, teman-teman pernah lihat nggak gitu ya, kalau misalnya buku-buku yang isinya itu kebanyakan buku komputer biasanya suka ada tambahan CD sebagai tutorial gitu ya, atau proses instalasi dari buku tersebut suka ada tambahan. Nah kalau misalnya udah seperti ini baru dimasukkan daftar salinannya atau daftar eksemplarnya. Misalnya buku yang lebih dari satu atau buku satu eksemplar juga dimasukkan. Nah nomor barcode ini adalah nomor yang tadi sesuai dengan yang ada di buku induk gitu. Nah, seperti ini masukkan. Nah kalau ada tulisan seperti ini berarti kan barcode number is already in use, berarti udah digunakan gitu ya. Berarti buku itu udah pernah di entry gitu ya, barcode nomor barcode. Nah setelah proses entry ini lalu dilanjutkan ke tahap masih dalam bidang pengolahan, tetapi tahapannya itu tahapan kelengkapan bahan pustaka. Kelengkapan bahan pustaka itu apa aja? Kelengkapan bahan pustaka itu ada ini ya teman-teman, apa namanya itu, ada label atau call number, kemudian ada barcode ini yang diambil dari nomor induk, kemudian ada ini apa, ada kertas maklumat atau informasi terkait aturan penggunaan buku gitu ya. Kemudian sebetulnya ada satu lagi ya, cuman mungkin teman-teman tidak bisa dilihat secara fisik gitu ya, ada chip RFID. Pernah dengar belum ya chip RFID gitu ya, atau tagging, yaitu fungsinya buat keamanan buku gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah kesini atau pernah dengar gate berbunyi gitu, itu menandakan kalau misalnya buku tersebut belum dipinjam tapi udah dibawa keluar perpustakaan. Atau teman-teman di sini ada yang pernah ke perpustakaan lainnya, tahu nggak yang udah kayak gitu di mana aja? UPI ya. UPI. Kalau UPI saya tahu UPI pernah, dan UPI pun sistemnya sama, pakai Open Biblio sama kayak UIN gitu. Nah kalau misalnya udah tahap kelengkapan bahan pustaka kayak label, kemudian barcode, kertas maklumat dan tagging, chip RFID, baru selanjutnya di tagging. Jadi tagging itu memasukkan data barcode si buku itu ke dalam chipnya. Jadi kalau tadi mah cuma pemasangan secara fisik, chipnya ditempel di buku, tapi datanya kan belum dimasukkan. Nah harus dimasukkan di tagging. Nah di mesin tagging, mesin taggingnya ada di lantai 2 yang dijadikan mesin peminjaman EPS. Nah mesin EPS itu bisa juga sekaligus dijadikan mesin tagging. Jadi nanti barcode-nya di entry dulu ke dalam chip, setelah itu baru aktif gitu buku tersebut. Jadi bisa dilakukan peminjaman mandiri, kalau belum dipinjam nanti akan bunyi, terus bisa dilakukan pengembalian melalui buku blok. Jadi semua aktivitas peminjaman dan pengembalian kalau buku tersebut sudah di tagging bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Nah itu untuk tahapan pengolahan koleksi. Untuk buku sebenarnya untuk koleksi lainnya juga hampir sama ya, kayak majalah, jurnal, terus kemudian skripsi atau tesis itu sama. Bedanya kalau misalnya untuk koleksi khusus itu kita tidak melakukan tagging gitu. Karena kan koleksi khusus itu kita tidak dipinjamkan ya, hanya baca di tempat. Jadi kemungkinan untuk dibawa keluarnya juga sedikit gitu. Jadi hanya koleksi-koleksi yang dipinjamkan saja yang dilakukan pengamanan melalui chip RFID. Nah itu untuk yang dari bidang pengolahan koleksi. Nah yang terakhir itu ada dari pemeliharaan koleksi. Pemeliharaan koleksi ini mencakup beberapa kegiatan. Ada pemeliharaan secara manual dan ada juga yang alih format. Kalau yang manual itu biasanya koleksi-koleksi yang mengalami rusak ringan atau rusak berat. Rusak ringan itu biasanya covernya sobek,
kemudian labelnya terkelupas atau labelnya udah nggak kelihatan sama sekali, biasanya gitu kita melakukan label ulang. Kalau rusak berat itu memang secara fisik udah nggak bisa digunakan lagi, ada beberapa halaman yang hilang, yang copot, yang rusak berat. Di perpustakaan UIN sendiri, Pak Iing biasanya itu udah melakukan beberapa kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan. Kalau untuk mengantisipasi kerusakan dari koleksi, teman-teman tahu nggak apa namanya? Preservasi ya, preservasi koleksi. Sudah belajar belum? Belum ya? Biasanya semester 6 atau semester berapa gitu ya, tingkat 3 kalau preservasi koleksi. Preservasi koleksi itu biasanya ada fumigasi. Fumigasi itu penyemprotan agar terhindar dari jamur, kemudian pemberian kapur barus, kemudian juga menjaga suhu ruangan, itu termasuk ke dalam kegiatan preservasi koleksi. Nah, kalau untuk kegiatan pemeliharaan perbaikan koleksinya itu ada penjilidan ulang, ada penjahitan. Kalau misalnya buku-buku terlepas itu dijahit si halaman-halamannya gitu. Ada penjilidan. Terus yang terakhir itu yang sedang kita lagi banyak lakukan adalah alih format koleksi. Jadi dulu itu koleksi-koleksi berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang belum ada file digitalnya, kita scan ulang, kemudian kita upload ke dalam repository. Repository itu isinya koleksi-koleksi karya Sivitas Akademika UIN, baik itu karya tulis dosen, buku dosen, kemudian skripsi, tesis, dan disertasi dari mahasiswa. Itu aja paling kegiatan-kegiatan apa yang ada di layanan teknis mah. Oke teman-teman, kalau sekarang karena saya juga nggak banyak menampilkan bentuk kegiatannya, jadi belum terbayang sama sekali mungkin ya kalau dari pemaparan aja gitu. Nanti teman-teman pada saat prakteknya bisa lebih jelas lagi tahu tentang apa aja yang ada di layanan teknis. Kalau sekarang teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Kira-kira apa aja yang belum paham atau mau tahu tentang layanan teknis? Paling nanti ada lahan lanjutan kan Pak, kalau misalkan ada lanjutan dari bagian kayak yang input di bibliografi kayak tadi gitu. Pasti ada, karena kan teman-teman mungkin juga baru belajar teorinya aja gitu ya, untuk prakteknya juga belum pernah sama sekali. Jadi pasti nanti kita bimbing gitu ya, sama pustakawan di bidang layanan teknis juga. Nanti mungkin hasil entry teman-teman juga kita akan cek kembali gitu ya, kesesuaiannya seperti apa gitu. Karena kan di sini juga kita sama-sama belajar ya, mungkin dari teman-teman juga ada ilmu baru gitu tentang pengolahan koleksi seperti apa yang belum kami ketahui gitu ya. Nanti kita bisa sharing belajar juga gitu. Paling itu mungkin nanti teman-teman kalau misalnya sekarang belum ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut ke pembekalan dari bidang otomasi gitu ya. Dari layanan teknis ada lagi nggak atau cukup aja? Udah ya. Nanti coba saya panggil dulu Pak Ilhamnya ya.